hidup memimpin kalau nggak punya nilai, kalau nggak ada yang perjuangkan, kalau nggak ada ideologi yang dibangun, kalau nggak ada nilai-nilai masa depan yang ingin diletakkan, sekedar menjabat, nggak usah jadi politisi, jadi pegawai negeri saja, tukang disuruh. Maka tindakannya menjadi adil dari gerakan membaca Al-Quran ini. Secara logika, Banten itu kaya, punya pelabuhan, punya bandara, tapi masih ada orang meninggal perkara jalan bolong. Coba pikirkan secara logika, Kabupaten Tangerang, kota 1000 industri. Nih di Cilegon ke sono isinya pantai, hotel-hotel mewah, punya wisata alam, Pandeglang punya hasil bumi. Tapi kita jalanannya masih lumpur. Coba pikirkan secara logika, lu lihat perbatasan Jawa Barat dan Banten, aspal versus lumpur. Coba pikirkan secara logika, temen gua KKN di pesisir masih ada sekolah yang kagak punya WC. Coba lu pikirkan secara logika, di Banten masih ada anak sekolah yang mau berangkat sekolah ngelewatin sungai. Pikirkan secara logika. Ini kita udah ngeruntuhin dinasti, apakah akan timbul dinasti yang baru? Pikirkan secara logika, tapi emang gak ada duitnya. Dari Tangerang, saya datang ke pos pengaduannya Kang Deddy Mulyadi, tapi stafnya tidak pada ramah sama saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pidato Kang Deddy Mulyadi ini membuat para gubernur, khususnya Gubernur Banten, merasa tercengang, merasa bersalah, ya, karena hak dan kewajiban seorang gubernur dan rakyat ya harus terpenuhi. Banyak sekali warga Banten yang komentar, yang mengkritik gubernurnya. Ini kenapa jalan-jalan pada bolong? Kemana gubernurnya? Sedangkan Banten merupakan ya kaya, kota yang kaya, teman-teman. Ini pesan KDM ini ya menusuk para gubernur. Dan para ustadz pun pasti terkejut. Ngapain hidup memimpin kalau nggak punya nilai, kalau nggak ada yang perjuangkan, kalau nggak ada ideologi yang dibangun, kalau nggak ada nilai-nilai masa depan yang ingin diletakkan, sekedar menjabat, nggak usah jadi politisi, jadi pegawai negeri saja, tukang disuruh. Pegawai negeri kan tukang disuruh. Bupati ini, ibu paling hebat. Nanti bupati ini, bapak hebat. Besok hebat lah. Bupati nggak diangkat jadi jabatan segitu. Kan itu. Nah, tetapi menurut saya guru nggak boleh begitu. Guru tidak tergantung pada struktur jabatan, karena guru adalah linuhum. Dia adalah orang-orang yang diletakkan di altar, yang uratnya itu adalah urat air, kemudian dalam batarannya batara wisnu, dalam kebataraan. Karena untuk itu dia adalah bebas nilai. Karena dia bebas nilai, dia tidak bisa diintervensi oleh siapapun, dan guru tidak boleh ada rasa takut oleh siapapun. Guru takut sama kepala sekolah, guru takut sama kepala dinas. Sekarang guru takut sama orang tua, sudah mengundurkan diri jadi guru. Kenapa? Kita tidak akan bisa membangun piranti masa depan bagi anak-anak kita. Ngapain? Maka terbebaslah orang-orang miskin, terbebaslah anak-anak yatim, terbangunlah peradaban hidup yang silih asa, silih asi, silih asu. Maka disitulah Al-Quran menjadi cahaya. Karena Al-Quran menjadi cahaya, maka Al-Quran bercahaya. Karena Al-Quran bercahaya, maka cahayanya terhampar. Maka Al-Quran tidak hanya dipahami tulisan yang ada dalam mushaf, yang kita lombakan, yang kita pertahankan, yang kita cium ketika ingin membacanya, yang kita simpan di atas kepala kita, yang kita simpan di rekal, dan ketika kita tidak berwudu maka tidak berani menyentuhnya. Kayak saya NU, tidak berani menyentuhnya. Tetapi di balik itu kita memahami gunung-gunung itu adalah hamparan Al-Quran. Sungai Citarum itu adalah hamparan Al-Quran. Sawah-sawah yang terhampar adalah hamparan Al-Quran. Matahari adalah hamparan Al-Quran. Bulan adalah hamparan Al-Quran. Bintang adalah hamparan Al-Quran. Seluruh yang ada, makrokosmos dan mikrokosmos adalah hamparan Al-Quran. Dan semuanya mereka bertasbih kepada Allah, yang dalam setiap waktu dia berucap Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah.
Kalau sudah seperti itu, maka surau-surau itu menjadi lentera penggerak. Kalau sudah seperti itu, maka kita adalah manusia yang paling bersyukur. Kenapa kita manusia yang paling bersyukur? Al-Quran diturunkan di Jazirah Arabia, di tanah yang tandus dan kering. Itu dibawa lewat pendekatan budaya, tanpa kekerasan, tanpa peperangan, bercerita tentang kisah Ramayana, bercerita tentang kisah Mahabharata, bercerita tentang kisah Pandawa, ada dalam sosok Dharma Kusuma. Maka dicanangkanlah yang disebut dengan dua kalimat sabda. Dua kalimat sabda itu disebutnya layang damus kalimus syada, yaitu yang diletakkan pada pikiran seorang pemimpin sebagai nilai ajaran. Nilai ajaran itu melahirkan Pandawa 5, yaitu Dharma Kusuma, Bima, Arjuna, Nakula, lan Sadewa. Lahirlah gerakan politik kebudayaan para wali, mengenalkan agama Islam lewat pendekatan kebudayaan. Lahir simbol-simbol silib, sindir, sindang, siloka, sasmita. Kenapa? Karena dia berhadapan dengan masyarakat Sunda, masyarakat Nusantara yang tidak terbiasa dengan bahasa kasar. Dia terbiasa dengan bahasa simbol, bahasa makna. Karena dia terbiasa bahasa simbol, bahasa makna, maka masuk dalam ajaran, dalam pembelajaran. Quran pun disampaikan dalam pembelajaran dan ajaran. Kemudian rasa hormatnya ditinggikan. Quran diletakkan pada sebuah derajat yang sangat tinggi, diletakkan dalam lingkungan peradaban sederhana pedesaan. Lahirlah di kita. Apa keuntungan kita? Keuntungan kita lebih dari orang Arab. Keuntungan kita lebih daripada Jazirah Timur Tengah. Kenapa keuntungannya? Kita mendapat dua. Satu, kita mendapat Al-Quran sebagai sebuah produk nilai ilahiyah yang memiliki nilai estetika yang sangat tinggi. Tetapi juga kita dilahirkan pada sebuah alam Pasundan yang sangat indah. Ketika Quran bercerita tentang air yang jernih di surga, ketika Quran bercerita tentang hamparan gunung yang indah di surga, ketika Quran bercerita tentang buah-buahan yang nanti ada di surga, seluruh cerita-cerita itu sebenarnya adalah realita hidup yang kita dapati. Itulah Ciwidey, itulah Cipanas, itulah Pangalengan, itu realitas dunianya. Untuk itu, karena kita sudah diberi peradaban surga yang nanti akan kita sampai surga keabadian, maka pesan saya, kalau mencintai Al-Quran, rawatlah Cipanas sebagai simbol surga kesucian. Rawatlah Ciwidey, rawatlah Pangalengan, rawatlah gunung-gunung itu yang melahirkan air yang mengalir, bak sepenggal tanah yang diturunkan dari surga. Rawatlah pohon-pohon itu, karena itu adalah alam yang digambarkan oleh Allah dalam Al-Quran. Jangan terbalik. Satu sisi kita sangat memaknai Al-Quran dan menghormati Al-Quran sebagai ayat yang tertulis, tapi di sisi lain tangan kita merusak alam, padahal itu adalah ayat yang tidak tertulis. Jadi saya tidak mau lagi dengar ke depan. Mudah-mudahan saya akan berusaha dengar Cipanas, berubah pikirannya menjadi jelek. Dengar Ciwidey, berubah pikirannya menjadi jelek. Dengar Pangalengan, berubahlah pikiran menjadi jelek. Saya ingin ketika mendengar itu, maka denyut nadi kita berkata, ya Allah, ku dapatkan surga di tanah Sunda. Suatu saat surga itu tetap akan terjaga sampai aku bertemu denganmu di alam surga keabadian. Kemaha indah. Untuk itu saya mengucapkan terima kasih. Pada hari ini kita bersama-sama memaknai makna-makna Al-Quran, memasukkan Al-Quran dalam relung batin kita sebagai bentuk cahaya atau nur yang menuntun kita dalam indera alam bawah sadar kita. Karena indera alam bawah sadar itu pada akhirnya akan senantiasa menjadi petunjuk, dan petunjuk itu akan lahir bagi orang-orang yang menjaga rasa dan cintanya. Karena petunjuk hanya akan lahir pada orang-orang yang memiliki kelembutan hati.
kedamaian jiwa, dan ketenangan relung diri. Maka peliharalah Al-Quran, simpanlah dia di relung hati kita, dalam isi denyut jantung kita, sehingga hidup kita senantiasa mendapat petunjuk. Dengan kalimat kata orang Sunda, memahami Allah dalam orang Sunda, pahamilah dari sisi Rahman dan Rahimnya saja sudah cukup. Insya Allah akan hidup tenang, tentram, dan bahagia, walaupun tetap menjadi duda. Saya ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan pertemuan ini menjadi pertemuan kebahagiaan, kemuliaan, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Musyabaqah tilawatil Quran dan hadis tingkat Provinsi Jawa Barat pada hari ini, hari Ahad, tanggal 15 Juni 2025, dengan resmi saya nyatakan dibuka. Semoga Quran menjadi dasar dalam seluruh pengambilan keputusan bagi para pemimpin. Semoga Quran menjadi dasar bagi ketenangan hidup bagi rakyatnya, dan semoga Quran tetap menjadi cahaya yang menuntun kita menuju kebenaran yang hakiki. Kenapa tidak dikatakan haram? Mana ancaman yang terbesar hari ini? Anda sangat progresif ya. Mana ancaman yang terbesar? Harusnya kita sadar. Data kan sudah ada tuh. Diabetes penyebabnya apa? Jantung koroner penyebabnya apa? Stroke penyebabnya apa? Ini kan ancaman. Kanker penyebabnya apa? Kan ini harus segera dirumuskan. Kalau penyebabnya ini, pertanyaannya adalah, ada nggak sih kita berani mengatakan, kecap Anda haram? Kenapa? Karena unsur kimiawinya melebihi ambang batas kesehatan manusia. Tidak hanya soal ada babinya. Iya, saus Anda haram. Karena apa? Karena unsur kimiawinya, pewarnanya melibatkan. Minuman Anda haram karena unsur gula dan pewarnanya itu melebihi batas. Kemudian nasi Anda haram karena apa? Karena beras yang ditanamnya itu unsur pestisidanya, residu pestisidanya beresiko. Kan kita nggak pernah. Kita sibuk pada yang sudah jelas orang menghindarinya. Akang ngupingkeun pidato KDM, terang KDM. Kang Dedi man kamari keur pembukaan musabaqah. Oh, lamun heg ngupingkeun abdi ge dibajaan ku supir, Kang, ieu teh KDM keur pidato cik cenah kumaha cok buka dikupingkeun bener. Bahasa Al-Quran diayakeun musabaqah tilawatil Quran teh sabenerna mah lain tujuan menang nomor, teu penting juara hiji juara dua teu penting. Waduh, gubernur aya nu kitu bro. Pan urang mah eta nu pentingna teh nalar Quran juara sugan we aing ka Mekah. Pan geus ka Mekah mah disebut Kang Haji aing teh. Jadi rada gaya mangsan, make senal butut ke disebut Kang Haji nya disangka teu boga duit. Dari ke Mekah memakai duit pan sok bener kan? Teu penting eta mah. Waduh, aya euy gubernur kieu. Nu penting nama ya makna Al-Qur'an arayana hate jalema. Astagfirullahaladzim. Aing eleh ku gubernur ngomong. Ingat ha? Bener. Aya gubernur ngobrol kitu bare tahu. Oh, ajengan gencan kadang. Ajengan ge nomor hiji anu penting nanti. Tapi nomor hiji ge lain eta nu dituju mah duit kan. Keder aing hirup. Teu penting eta mah. Loba kajadian Quran katalar tapi teu apal makna Quran sehingga laku papalingpang jeung Quran. Quran katalar ari solokan kotor. Eta papalingpang jeung mana Quran. Quran dibaca apalun ayat tertulis. Dibaca ayat Allah tertulis, tapi hamparan makna Al-Qur'an ieu dunya teu dibaca. Illegal logging terjadi atuh saat cai teh. Amin, teman-teman semua. Tadi kita sudah menyimak ya berita yang mana pertama ada warga Banten yang menyebutkan bahwa Gubernur Banten kemana ini, Gubernur Bantennya kemana ya, sampai
bis ataupun ya warga kuar-kuar gitu. Ini jalan pada bolong ya, sampai menimbulkan nyawa melayang nih. Kenapa diantep wae? Kenapa dibiarkan saja gitu? Mana gebrakan dari Gubernur Banten kemana? Ya, sedangkan Gubernur Banten, sedangkan Provinsi Banten ya katanya emang mempunyai pelabuhan Merak, mempunyai pabrik 1000 pabrik, ya yang mana sudah, tapi yang kaya ya kota Banten itu. Dan ya kemana ini maksudnya? Kemana gubernurnya? Nyawa orang melayang akibat jalan rusak. Dan di Jawa Barat pun sama, tapi langsung kami dimulai langsung gercep ya, langsung hubungi PU, langsung ya usulan agar diperbaiki jalannya. Ini ya Gubernur Banten ya, semoga lah cepat sadar dan betapa pentingnya ya hak-hak masyarakat, hak-hak warga teman-teman ya, jadi pelajaran buat kedepannya untuk Gubernur Banten. Dan pidato kali ini bulan ini harusnya cocok ya untuk Gubernur Banten ini. Oke teman-teman, Bapak Ibu, terima kasih yang sudah nonton. Semoga sehat selalu dimanapun teman-teman Bapak Ibu berada. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.